Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hidayat, NPM 24022102224 dari Universitas Uniba Madura, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mengundang salah satu mahasiswa dari Kabupaten Sumeneb untuk diwawancarai. Dan di sini saya akan mewawancarai mahasiswa tersebut untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu Civic and Pancasila dari Bapak Ediawan SPD MPD. Tanpa berlama-lama, marilah kita wawancarai mahasiswa tersebut. Let's go. Baik, di sini saya sudah bersama tamu undangan saya, di mana tamu tersebut berasal dari Pondok Pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pondok tersebut mempunyai cabang perkuliahan dari Institut Kariman Wirayuda yang asalnya dari Desa Brecih yang diasuh oleh Kiai Busro. Tanpa berlama-lama, mungkin kita awali dengan perkenalan dulu. Baik, kita mulai dari emasnya yang paling kiri. Baik, mungkin saya ucapkan terima kasih dulu kepada saudara Khairul Hidayat karena telah meluangkan waktunya untuk mengundang kami berdua. Mungkin langsung perkenalan saja dulu. Perkenalkan, nama saya Indar Maulana dan saya dari Fakultas Psikolog dan merupakan salah satu siswa aktif di Institut Kariman Wirayuda. Mungkin untuk teman saya yang juga merupakan mahasiswa di sana juga mau memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu dari Fakultas Ekonomi. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung berikan sebuah challenge kepada kedua mas-masnya ini. Challenge-nya ini, Mas. Saya ini akan memberi sebuah pertanyaan, Mas. Jika Masnya berhasil menjawab pertanyaan dari saya, maka Masnya ini akan mendapatkan sebuah hadiah atau sebuah tanda lah dari saya, Mas. Gimana, Mas? Ini pertanyaannya mencakup apa, Mas? Pertanyaannya ini, Mas, tidak jauh dari Pancasila, Mas, dan tokoh-tokoh perjuangan itu, Mas, dan orang-orang yang berperan penting di negara Indonesia, Mas. Gimana, Mas? Sanggup gak, Mas? Kalau itu sih tergantung dengan imbalannya sih, Mas. Emang imbalannya apa, Mas? Oh, untuk imbalannya di sini, Mas, saya ada sebuah buku pendidikan Pancasila, Mas, biar Masnya tambah luas pengalamannya, Mas. Gimana, Mas? Mau gak, Mas? Oh, jadi ini ceritanya Masnya lagi nantangin kita berdua ya, Mas? Oh, iya, Mas. Karena di sini saya mengundang Anda berdua ini, Mas, untuk wawancara atau mencari mahasiswa aktif di daerah Kabupaten Sumeneb, Mas. Kalau aku sih setuju, Mas, bisa ikut challenge itu. Kalau teman saya coba tanyain sendiri aja, Mas. Gimana, Mas? Siap gak, Mas? Kalau saya mah siap aja, Mas. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung berikan sebuah pertanyaan kepada kedua mas-masnya ini. Jadi pertanyaan pertama di sini mungkin gampang, yaitu pertanyaannya yang pertama, coba Mas sebutkan presiden pertama sampai saat ini di negara Indonesia, Mas. Itu sih gampang, Mas. Yang pertama itu Insinyur Soekarno, Mas. Dan yang kedua Presiden Soeharto. Dan yang ketiga itu B.J. Habibie, Mas. Abdurrahman Wahid. Dan yang kelima itu Megawati. Keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Dan untuk yang ketujuh itu Joko Widodo. Dan untuk yang presiden yang ke-8 itu saya masih belum tahu, Mas, apa itu sudah dilantik atau enggak, Mas. Mungkin Masnya udah tahu. Mungkin untuk presiden yang ke-8 ini, Mas, mungkin disebutkan juga, Mas. Ya, yang ke-8 itu Prabowo Subianto, Mas. Jadi untuk pertanyaan pertama di sini sangat gampang sekali dan tepat mas-masnya ini menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi nomor 2 di sini. Oh, jadi
pertanyaan yang nomor 2 di sini, kira-kira Mas, dari presiden yang pertama itu Mas, Masnya tahu gak berapa lama masa jabatannya itu Mas? Coba Mas sebutkan Mas. Tahu dong Mas. Presiden Soekarno itu menjabat selama 21 tahun Mas. Oh, 21 tahun Mas. Salah Mas, 22 tahun. Oh iya Mas, saya keliru Mas. Mungkin saya bisa menebusnya di presiden yang kedua Mas. Iya Mas. Jadi kalau Soeharto itu menjabat selama 31 tahun Mas. Dan kalau B.J. Habibie itu 1 tahun Mas. Dan yang keempat itu Gus Dur kan Mas. Itu menjabat selama Kurang lebih 2 tahun atau 22 bulan. yang kelima Mas. 4 tahun. Dan yang keenam itu siapa itu? Susilo Bambang Yudhoyono. SBY itu Mas, itu menjabat selama 10 tahun Mas. Dan Jokowi itu menjabat selama 10 tahun juga Mas. Dan kalau yang ke-8 itu Prabowo Subianto, itu kan masa jabatannya 5 tahun Mas. Jadi kalau dia menjabat lagi dan terpilih lagi, ya 5 tahun lagi Mas, nambah Mas. Jadi untuk pertanyaan yang kedua di sini sudah terjawab dengan benar oleh kedua Masnya ini. Jadi mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3 ini mungkin agak sulit untuk Mas-masnya ini karena di sini sudah mencakup liga panas, bisa dikatakan liga panas Mas. Jadi kita lanjut saja Mas. Untuk pertanyaan yang nomor 3, coba Mas ceritakan biografi dari salah satu presiden yang Mas tadi sebutkan. Gimana Mas? Bisa gak Mas? Ya bisa Mas. Jadi kita berdua ini mau pilih biografinya siapa Mas? B.J. Habibie. Emang bisa Mas? Ya pasti bisa lah. Kita ini dari Inkada. Kamu gak boleh ngeremehin kita berdua Mas. Jadi mas-masnya ini sangat pintar sekali ya. Bisa dikatakan sangat pintar. Mungkin kita lanjut ke ceritanya langsung. Mungkin dari Masnya yang paling kiri bisa menjawab dari biografi tersebut. Coba Mas, diceritakan Mas. B.J. Habibie. B.J. Habibie itu merupakan salah satu presiden yang berpengaruh di Indonesia Mas. Tapi sayangnya masa jabatannya itu cuma 1 tahun Mas. Ya gimana ya Mas, kalau menurutku sih ya namanya juga Indonesia Mas. Kan terkadang kalau ada orang-orang benar memang dilengsarkan Mas dari masa jabatannya Mas. Oh iya benar Mas, benar Mas. Kalau masalah biografinya sih Mas, mungkin kita akan menjawab berdua Mas, bukan secara individu Mas. Oh iya Mas, silahkan Mas, lanjutkan. Mungkin kita bisa alihkan ke teman saya dulu Mas, karena kayaknya dia dari tadi belum dapat panggung Mas. Baik, saya akan menceritakan biografi singkat dari B.J. Habibie. Dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia, B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Menempuh pendidikan SD sampai SMA di Bandung. Kuliah teknik mesin di Institut Teknologi Bandung tetapi tidak selesai. Melanjutkan kuliah di RWTH Aceh Jerman Barat dengan meraih gelar insinyur. Dan meraih gelar doktor dengan predikat summa cum laude. Di antara karir dan prestasinya, B.J. Habibie pernah berperan dalam pengembangan pesawat terbang termasuk proyek Airbus A300. Saat kembali ke Indonesia, beliau diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi dari tahun 1978 sampai tahun 1998 dan mengembangkan pesawat N250 sebagai simbol kemandirian teknologi Indonesia. Diangkat menjadi Presiden RI ketiga pada tanggal 21 Mei 1998.
menggantikan Presiden Soeharto yang mundur masa jabatan hingga 20 Oktober 1999. Dikenal dengan tokoh intelektual dan inspiratif, B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019 di Jakarta akibat serangan jantung. Dimakamkan di TMP Kalibata berdampingan dengan istrinya tercinta Ainun Habibie. Ya mungkin cuma itu Mas, jawaban dari kita berdua Mas. Baik, semua pertanyaan dijawab dengan benar. Untuk Mas Wisnu ini pertanyaannya cukup memuaskan dan meskipun sangat singkat, tapi itu bagi saya sudah cukup. Jadi sekarang Masnya berdua ini mendapatkan sebuah hadiah dari saya. Ini Mas punya Mas. Mungkin cuman ini wawancara pada mahasiswa Institut Kariman Wirayuda. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.